Indonesia negara hukum, korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga saya pribadi dapat mempresentasikan materi dengan judul Fungsi Pancasila di Tengah Polemik Hukum Tata Negara. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri teladan kita dan beliau adalah sang revolusioner sejati. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, biasa dipanggil Rahim, dengan NIM 2210140019, program studi teknik sipil, kelas sipil A. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sufina yang telah memberikan kita kesempatan mengenai tugas presentasi ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan fungsi Pancasila di tengah polemik hukum tata negara. Yang pertama, fungsi pokok Pancasila. Fungsi pokok Pancasila yang berperan besar untuk jalannya kehidupan negara Indonesia. Prinsip kenegaraan ini memang penting, tetapi itu tidak boleh bertentangan dengan 5 sila yang sudah tercantum dalam dasar negara kita. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila. Semua ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam dasar negara kita juga sudah memiliki perspektif yang menggambarkan jati diri bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dulu, sehingga ini tidak boleh asal diubah. Pancasila memajukan bangsa sekaligus membuat semua elemen suku, agama, dan budaya selalu memiliki hubungan yang baik dan toleran tanpa membedakan antara suku dan keyakinan tiap beragama. Pancasila memajukan bangsa sekaligus ada 3 poin fungsi pokok Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Fungsi pokok Pancasila yang pertama adalah Pancasila yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa, yang dimana semua aktivitas kita telah diatur dalam Pancasila. Dari 5 sila yang ada ini juga yang akan menjadi pedoman dan fungsi pokok kita, yaitu Pancasila. Menyadari dari seluruh elemen warga negara tentang pentingnya toleransi. Selanjutnya, menjadi pemersatu NKRI, membimbing seluruh elemen bangsa untuk ketujuannya. Nah, selanjutnya menjadi dasar pertimbangan
untuk memberikan kritik atas suatu keadaan. Nah, jadi di sini ada 4 poin sebagai pandangan kita terhadap Pancasila. Yang pertama tadi itu yang menyadari dari seluruh elemen warga negara tentang pentingnya toleransi. Jadi pentingnya kita bertoleransi tidak hanya antara satu keluarga individu, tetapi kita dapat bertoleransi dengan sesama manusia lainnya, karena kita ini hidup bersosial di masyarakat. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Seluruh rakyat Indonesia juga harus menggunakan Pancasila untuk tata tertib dalam hal persoalan politik, sosial budaya, keamanan, hingga ekonomi. Dapat kita simpulkan Pancasila menjadi kepribadian negara dengan implementasi seperti yang pertama, sebagai pedoman hidup setiap elemen warga yang tinggal di Indonesia atau WNI yang berada di luar negeri. Yang kedua, menjadi jiwa bangsa. Selanjutnya yang ketiga, Pancasila diterapkan sebagai kepribadian bangsa. Dan yang keempat, sebagai pokok Pancasila sebagai sumber hukum negara. Dan poin yang kelima, Pancasila diterapkan sebagai cita-cita bangsa. Nah, di sini Pancasila sebagai dasar negara. Karena ada poin yang pertama itu sebagai pedoman hidup setiap elemen warga yang tinggal di Indonesia atau WNI yang berada di luar negeri. Jadi para warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri pun masih dianggap sebagai warga negara Indonesia, walaupun mereka tinggalnya di luar negeri, karena mereka mempunyai identitas yang berasal dari WNI itu sendiri. Selanjutnya, Pancasila ini sebagai jiwa bangsa, karena pedoman kita atau dasar negara kita yaitu Pancasila. Selanjutnya, poin yang ketiga tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila juga diterapkan sebagai ideologi yang sama dengan milik negara lain. Ideologinya yang sama pada dasarnya menjadi perspektif negara dalam menerapkan kebijakan politik, yakni akan berpengaruh kepada persatuan dan kesatuan Indonesia yang sifatnya majemuk. Ini juga menjadi sarana membentuk karakter bangsa dengan ada 5 poin. Poin yang pertama menggerakkan dan menjadi motivasi seluruh warga negara untuk melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu tidak menutup jati diri dan semua budaya dapat berbaur. Yang ketiga, mengembangkan identitas bangsa di kancah internasional. Poin yang keempat, mendorong Pancasila sebagai standar nilai dalam melakukan kritik. Poin yang kelima, mengutamakan asas demokrasi ketimbang keegoisan. Selanjutnya, setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahir Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila yang termasuk dalam kelima sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu yang memberikan pedoman pada peserta pemilu. Nah, di sini kita ambil pada contoh sebuah studi kasus yang berkaitan dengan pemilu.
Nah, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa memberikan pedoman pada peserta pemilu sekaligus masyarakat sebagai pengguna hak pilih agar tidak mengusung sentimen agama untuk keperluan memperoleh dukungan suara atau memenangkan pemilu. Jadi di sini di poin yang pertama itu masyarakat itu tidak membedakan hak pilih mereka atau hak suara mereka, karena di Pancasila ini mereka dituntut untuk memilih sesuai hati nurani mereka itu sendiri. Selanjutnya sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada pemilu, setiap warga negara Indonesia WNI yang sudah berusia 17 tahun sudah menikah atau pernah menikah dan haknya tidak dicabut, memiliki hak untuk memilih pemimpinnya tanpa kecuali dan memiliki suara yang setara atau nilai dan derajat yang sama. Jadi di sila kedua ini minimal usia yang bisa memberikan hak suara terhadap pemilu, misalnya pemilihan presiden, yaitu minimal usianya 17 tahun sampai ke atas. Jika umurnya masih di bawah 17 tahun berarti warga negara Indonesia ini belum bisa untuk memberikan hak suaranya kepada calon presiden. Selanjutnya sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini yang menjadi pedoman bagi pemilih dan konstantan dalam pemilu agar menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan dalam menggunakan hak pilih dan berkompetisi. Kemudian juga memelihara suasana pemilu dalam kondisi damai dan aman, serta mampu meredam konflik dan tidak mempertajam pembelahan identitas yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dasar adanya pemilu merupakan proses memilih pemimpin dari rakyat. Hak memilih berasal dari rakyat, kemudian dukungan suara terbanyak menghasilkan perwakilan dari pemimpin itu sendiri. Selanjutnya sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk terwujudnya keadilan dalam pemilu, para peserta pemilu atau parpol dan calon dilarang melakukan pembelian suara atau mendistribusikan keuntungan baik material maupun non material kepada pribadi atau kelompok pemilih. Selanjutnya poin yang B, Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Pancasila sebagai segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 10/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Ada dua poin tentang Pancasila sebagai hukum dalam sistem hukum nasional. Ini dibagi menjadi dua. Poin yang pertama, Pancasila sebagai sumber hukum segala sumber hukum. Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menentukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara, mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. Fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai yang pertama, ideologi hukum Indonesia. Poin yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Poin yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Poin yang keempat, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia. Selanjutnya di poin yang kedua, hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat memuat 3 ayat. Ayat yang pertama, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Pasal yang kedua, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selanjutnya pasal yang ketiga, yaitu sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang 1945. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua atau bagi para yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.